kepada Tuhan untuk menyembah, memuliakan namanya. Dan biarlah melalui penyembahan yang kita naikkan dapat menjadi penyejuk bagi setiap hati kita. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Ku bersyukur, Kau-Nya yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Kau limpahkan pada setiap kami anak-anak-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, saudara kekasih Allah. Selamat berjumpa kembali di renungan pagi untuk online pada saat ini.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merefleksi kehidupan kita dengan satu hal untuk menengok masa lalu, kemudian kita bawa pada saat ini. Pernahkah saudara berpikir tentang masa lalu saudara yang kemudian sekarang album itu kita buka saat ini? Bagaimana Tuhan beracara buat kehidupan saudara ketika saudara mengalami di masa lalu ada hal-hal berkat yang melimpah, kemudian saat ini justru sebaliknya merasa bahwa berkat itu tidak seperti yang dulu, atau sebaliknya dulu ada sesuatu kekurangan-kekurangan, kemudian saat ini kita kemudian mencoba untuk membuka album kita masa lalu, ternyata ada satu hal perubahan buat hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami hal-hal di masa lalu, ada hal-hal yang sangat berbeda dengan saat ini. Dulu kita ini serba kekurangan, kemudian saat ini ada berkat yang berbeda. Dulu kita kemana-mana serba jalan kaki, naik sepeda ontel, naik sepeda motor dan seterusnya. Saat ini ada sebuah perubahan. Perubahan ini yang kemudian ada hal yang enak untuk diceritakan. Itu kalau perubahan itu berasal dari perubahan masa lalu yang ketika kita hidup itu kekurangan, hidup penuh masalah, hidup biasa-biasa saja. Kemudian saat ini ada sebuah perubahan, maka itu enak untuk diceritakan. Tapi sebaliknya ada hal yang kurang mengenakan untuk diceritakan. Ketika masa lalu kita adalah masa lalu yang bahagia, masa lalu yang penuh dengan kelimpahan harta, kemudian sekarang justru sebaliknya. Lah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita ini adalah seorang kolektor, maka tugas kita adalah mengoleksi segala sesuatu untuk kita koleksi, kita kumpulkan. Nah, kalau kolektor barang-barang mestinya kita ini mengumpulkan barang-barang. Tetapi kalau kita ini sebagai kolektor dengan himpunan kata-kata, himpunan memori, maka yang keluar adalah memori-memori kita masa lalu. Kita koleksi di dalam kehidupan kita. Ternyata masa lalu dari tahun sekian sampai sekian ada koleksi cerita-cerita kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, jika kita ini adalah seorang penyair, maka keluarnya adalah sair-sair. Sair-sair kehidupan. Maka seorang penyanyi sekaligus seorang penyair, keluarnya dalam sair-sair nyanyian. Itu adalah sair-sair yang dia alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ahmad Albar itu mengungkapkan sebuah syairnya dengan dunia ini adalah panggung sandiwara, maka penyair itu sedang mengungkapkan kondisi keadaan pada saat itu dan diungkapkan. Nah, kalau kita ini adalah seorang usahawan, maka kita akan mengingat-ingat perjalanan usaha kita. Bagaimana usaha kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Saat ini usaha kita seperti apa? Nah, yang kita kehendaki mestinya adalah usaha yang kita lalui dulu, kemudian sekarang yang ada adalah usaha yang lebih maju. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah saudara saat ini adalah orang-orang terkasih yang terkadang itu memunculkan memori-memori yang mengejutkan. Terlebih di tahun 2021. Ada hal memori lama. Ketika dahulu dengan enaknya bebas, orang kemana saja,
orang mengatur usahanya dengan sebebas-bebasnya. Sekarang ini sedang ada tekanan-tekanan yang membuat perasaan kita ini tertekan. Maka ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, yaitu pemulihan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yuk saudara saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 7 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-37. Demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kunci di dalam pemulihan kehidupan bangsa kita ini, kehidupan kita, keluarga kita adalah datang kepada Yesus. Perhatikan di dalam firman Tuhan tersebut, di dalam cerita orang tuli dan gagap itu datang kepada Tuhan Yesus. Pemulihan itu terjadi karena mau datang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan di ayat yang ke-32. Demikian, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya. Kalau tidak datang kepada Tuhan Yesus, di mana ada pemulihan terjadi? Maka kuncinya adalah mau datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus tidak menolak. Tidak menolak. Hanya cara Tuhan yang diberikan kepada orang yang datang kepada Tuhan Yesus adalah bermacam-macam cara Tuhan Yesus. Contoh di ayat tersebut, cara Tuhan Yesus untuk memulihkan orang yang tuli dan gagap adalah orang-orang yang datang disuruh menyingkir oleh Tuhan Yesus. Suruh menyingkir. Kemudian barulah Tuhan beracara. Mungkin saudara, kehidupan saudara, Tuhan mau beracara kepada saudara. Cara Tuhan adalah berbeda-beda. Mungkin Tuhan harus membawa kepada sebuah alun kehidupan, perjalanan yang berbeda dengan perjalanan orang lain. Cara Tuhan adalah ajaib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-34 terjadi. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti katakan Efata. Apapun masalahmu, Efata. Apapun pergumulanmu, Efata. Bagaimana kejadianmu di tahun 2021, Efata. Terbuka. Terbuka buat saudara. Efata. Bagaimana saudara mengatasi kesehatan, datang kepada Tuhan Yesus. Efata. Terbukalah. Pastikan
bahwa saudara menerima efata dari Tuhan Yesus. Hidupmu akan dipulihkan. Hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Apapun keadaan, apapun masalahmu, Tuhan akan mengubah menjadi berkat. Dan ayat yang ke-35 di sana dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Efata terjadi. Setelah terbuka, kemudian terjadi apa yang diimani dengan datang kepada Tuhan Yesus. Yuk saudaraku, datang kepada Tuhan Yesus. Efata terbuka buat kita yang mengalami situasi di tahun 2021 ini. Tuhan akan mengubah, memulihkan efata. Dan saya tutup dengan ayat yang ke-36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Makin dilarang, makin memberitahukannya. Artinya mereka tidak bisa untuk menyembunyikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik diberitakan kepada orang lain, dikeluarkan karena dia sudah menerima efata daripada Tuhan Yesus. Saya yakin kehidupan saudara setelah menerima kedatangan Tuhan Yesus, setelah menerima Tuhan Yesus di dalam hati saudara, saudara bukan menyembunyikan, tapi akan bersuara tentang Yesus Kristus. Efata menyertai saudara. Haleluya. Amin.